Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 pada sesi UAS, saya akan mempresentasikan tentang metode ekuitas dan metode biaya pada laporan keuangan PT Adaro Energi Tbk. Pembahasan yang ingin saya lakukan di sini terkait audit statement dari PwC dan KAP Tanu Direja Wibisana, Rintis dan rekan tentang laporan keuangan konsolidasian PT Adaro Energi Indonesia Tbk dan entitas anak yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal atau periode tersebut serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian termasuk informasi kebijakan akuntansi material. Di sini ada 9 topik pembahasan: profil dan histori Adaro, kepengurusan PT Adaro Energi Tbk, catatan penting laporan keuangan 31 Desember 2023, entitas anak, kelima prinsip konsolidasian, 6 konsolidasian anak usaha metode ekuitas, yang ketujuh konsolidasian anak usaha metode biaya, yang kedelapan kesimpulan, yang kesembilan daftar pustaka. Pada profil histori PT Adaro Energi Tbk, PT Adaro Energi Tbk didirikan pada tanggal 28 Juli 2004 berdasarkan akta notaris nomor 25 oleh Notaris Sukawati Sumadi SH, kantor pusat Adaro Energi Indonesia terletak di Gedung Menara Karya, lantai 23, Jalan HR Rasuna Said, Blok X-5, Kavling 12, Jakarta Selatan. Operasi komersial perusahaan ini dimulai pada Juli 2005 dan pada tanggal 16 Juli 2008 AEI melakukan penawaran umum saham perdana IPO di Bursa Efek Indonesia. Tujuan utama perusahaan ini adalah menjalankan usaha dalam berbagai bidang termasuk pertambangan, penggalian, dan jasa penunjang pertambangan. PT Adaro Energi didirikan pada tanggal 28 Juli 2004 berdasarkan akta notaris dan mulai beroperasi pada tahun 2005. Pada tahun 2008 melakukan penawaran saham perdana IPO di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2022 perusahaan mengubah namanya menjadi Adaro Energi Indonesia Tbk. Kepengurusan. Secara kepengurusan PT Adaro Energi Tbk pada tanggal 31 Desember 2023, susunan pengurus PT Adaro Energi Indonesia terdiri dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Dewan Komisaris dipimpin oleh Geribaldi Thohir sebagai komisaris utama, didampingi oleh Edwin Suryajaya dan beberapa anggota komisaris lainnya. Sementara itu, jajaran direksi dipimpin oleh Christian Ariano Rahmat sebagai direktur utama dengan anggota direksi lainnya termasuk David Tendian, Lee Lukman, dan Priyo Suprobo. PT Adaro Energi Indonesia Tbk berkomitmen untuk menerapkan tata kelola yang baik, memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Catatan penting pada laporan keuangan 31 Desember 2023. Laporan konsolidasian grup dan entitas anak. Pada tanggal 31 Desember 2023, AEI mencatatkan aktivitas penting terkait metode biaya dan metode ekuitas. Metode ekuitas digunakan untuk investasi di entitas asosiasi dan ventura bersama dengan bagian AEI atas laba, rugi, dan penghasilan komprehensif lainnya diakui dalam laporan keuangan. Dengan metode biaya digunakan untuk entitas yang diukur pada biaya perolehan tanpa penyesuaian terhadap laba atau rugi. AEI memastikan semua transaksi dicatat dengan akurat untuk menggambarkan posisi keuangan yang jelas, seperti terlihat pada gambar di sebelah kanan. Pada entitas anak,
pada tanggal 31 Desember 2023, PT Adaro Energi Indonesia Tbk memiliki 13 anak usaha. Anak usaha tersebut adalah yang pertama PT Adaro Indonesia, PT Sapta Indra Energi, ketiga PT Adaro Logistik, keempat PT Adaro Power, kelima PT Adaro Met Coal Company, 6 PT Adaro Mining Technology, 7 PT Adaro Land, 8 PT Adaro Water, 9 PT Adaro Energi Ventures, 10 PT Adaro Healthcare, 11 PT Adaro Capital, 12 PT Adaro Manufacturing, dan ke-13 PT Adaro IT Service. Dengan bisa digambarkan ada 6 kelompok besar secara vertikal industrinya, yaitu pertambangan batu bara, jasa kontraktor pertambangan, logistik dan transportasi, pembangkit listrik, produksi dan penjualan batu bara, metalurgi, dan teknologi pertambangan. Prinsip konsolidasian 6 anak usaha PT Adaro Energi AAI pada tanggal 31 Desember 2023, PT Adaro Energi Indonesia atau AAI melakukan konsolidasi penuh terhadap 6 anak usahanya. Anak-anak usaha yang dikonsolidasi meliputi PT Adaro Indonesia, PT Sapta Indra Sejati, PT Adaro Logistik, PT Adaro Power, PT Adaro Met Coal Company, PT Adaro Mining Technology, PT Adaro Land. Prinsip konsolidasi yang digunakan adalah menggabungkan seluruh aset, liabilities, pendapatan, dan beban anak usaha ke dalam laporan keuangan induk dengan menghilangkan transaksi antar perusahaan dalam grup untuk mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Konsolidasian anak usaha metode ekuitas. Pada tanggal 31 Desember 2023, PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau AAI menerapkan metode ekuitas pada beberapa anak usahanya. Anak usaha yang diidentifikasi menggunakan metode ekuitas meliputi PT Adaro Energi Ventures, PT Adaro Water, dan PT Adaro Healthcare. Dalam metode ini, AAI mengakui bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama dalam laporan laba rugi, serta bagian dari penghasilan komprehensif lainnya diakui dalam laporan penghasilan komprehensif lainnya. Secara summary bisa dilihat seperti ini. Anak usaha, investasi yang dilakukan oleh PT AAI, laba rugi yang dihasilkan, dividen yang diterima, dan nilai yang tercatat pada 3 anak entitas usaha yang menggunakan metode ekuitas. Pada konsolidasian anak usaha metode biaya, pada tanggal 31 Desember 2023, PT Adaro Energi Indonesia Tbk AAI menerapkan metode biaya pada beberapa anak usahanya. Anak usaha yang diidentifikasi menggunakan metode biaya meliputi Adaro Capital, PT Adaro Manufacturing, dan PT Adaro IT Service. Dalam metode ini, investasi dicatat dalam biaya perolehan tanpa penyesuaian terhadap laba atau rugi yang dihasilkan entitas tersebut. Bisa dilihat dalam konteks anak usaha 3 tersebut, investasi yang dilakukan pada bagian laba rugi tercatat, dividen yang diterima, dan nilai tercatatnya. Secara kesimpulan, pada 31 Desember 2023, PT Adaro Indonesia Energi Tbk memiliki 13 anak usaha dengan penerapan prinsip konsolidasi yang berbeda. Metode ekuitas diterapkan pada Adaro Energi Ventures, PT Adaro Water, dan PT Adaro Healthcare, di mana AAI mengakui bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya dari entitas asosiasi dan ventura bersama dalam laporan keuangan. Pada metode biaya digunakan untuk PT Adaro Capital, Adaro Manufacturing, dan Adaro IT Service dengan investasi dicatat pada biaya perolehan tanpa penyesuaian terhadap laba atau rugi. Prinsip konsolidasi AAI melibatkan penggabungan seluruh aset, liabilitas, pendapatan, dan beban anak usaha yang dikendalikan penuh ke dalam laporan keuangan induk, serta menghilangkan transaksi antar perusahaan dalam grup. Pendekatan ini memberikan gambaran akurat dan komprehensif mengenai posisi dan kinerja keuangan grup.
Ini daftar pustakanya, bisa diklik untuk mendapatkan laporan yang lebih jelas. Mungkin itu saja dari saya untuk menjelaskan tentang laporan keuangan PT Adaro pada periode 31 Desember tahun 2023 untuk menjelaskan tentang pencatatan metode ekuitas dan metode biaya. Terima kasih.